Halo, halo, bagaimana kabarnya semua? Eh, eh, nggak tahu mau ngomongin apaan. Cuma anyway, eh, gue sempat kepikir waktu lagi jalan di mobil ini, gila ya kita udah hampir 1 tahun setengah gitu kali ya, atau apa udah mau 2 tahun ya? Oh ya udah mau 1 tahun setengah, udah setahun setengah kondisi seperti sekarang ya, nggak masker, nggak bisa kemana-mana. Gue pengen tahu sebenarnya dari yang teman-teman ya yang nonton ya, what actually yang lu orang miss, ya, aktivitas apa yang sebenarnya yang lu orang kangen, yang biasa dilakukan sebelum pandemi sekarang nggak bisa dilakukan. Kira-kira nanti kalau udah setelah beres ini apa sih yang mau dilakukan langsung? Kalau gue pribadi sebenarnya, kalau gue tuh dulu kan setiap kali weekend itu udah pasti pergi makan lah ya ke mana anak gue. Ya kalau bisa ada film bagus nonton, ya I miss that sebenarnya, nonton, bisa jalan sama anak-anak. Ya time flies just like that. Udah setahun setengah aktivitas begitu-begitu aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, kantor rumah. Akhirnya sampai ngegelut hang freeze, ngegeluti hobi baru lah dan lain-lain. Aduh, nggak nggak gue sangka ya, nggak gue sangka bisa kayak begini. Karena kalau menurut gue paling tough sih this one ya, paling berat tuh. Halo Om Freddy, apa kabar? Lagi makan loh jam segini. Makan atau lagi nggak ada kerjaan? Ya, I mean, tadi gue ngomong apa ya? Iya, menurut gue kondisi yang seperti yang kemarin gue cerita, ya ada Krismon lah, ada subprime mortgage. Yang ini menurut gue paling berat tuh yang ini, paling berat. Kenapa? Karena shutdown, semua menurut gue shutdown. Jadinya mau ketemu orang juga agak susah. Beneran loh, gue berasa this time is very tough, agak susah. Dan ya gue sebenarnya juga ya mudah-mudahan cepat berlalu lah ya, jadi bisa balik normal lagi, anak-anak bisa cepat-cepat bisa beraktivitas lagi. Karena menurut gua setahun setengah begitu waktu kebuang begitu, akhirnya anak-anak ini yang kasihan sebenarnya sih kalau menurut gua ya. Ya kalau kita kan dulu kan masih banyak aktivitas, masih bisa pergi kemana-mana waktu umur mereka ya, sekarang nggak bisa. Well, mereka have to adjust. Most of the time yang mereka lakukan adalah kebanyakan main komputer ya, komunikasi sama temennya by komputer, mau ke Skype, mau ke Zoom dan lain-lain. Well, kasihan kalau gue bilang ya. Ya mudah-mudahan lah cepat-cepat berlalu ya. Gue juga bingung nih sekarang mau mulainya juga gimana ya. Mau ketemu orang juga, padahal ya udah agak mendingan mau ketemu orang tapi nggak berani, masih banyak pertimbangan. Lagi makan emang Om Freddy sampai jadi gua hari ini agak siangan soalnya ya ada beberapa hal gua harus lakukan ya. Kan emang saking, jadi sebenarnya banyak beberapa yang gue harus gue lakukan lah, administrasi tadi di Jakarta ya. Gue harus beresin semua karena ya ini udah terlalu berantakan, jadinya nggak ke manage, nggak ke kontrol. Jadi ya itulah kurang lebih lah jadinya, yang akhirnya gue berasa bahwa gue selalu mengundur. Nah ini jadi poinnya sebenarnya gini, gue tuh banyak sekali kejadian yang gue selalu menunda. Tarsok itu problemnya gue tuh, itu juga sama tuh problem gue. Kayaknya gue males untuk ngerjain yang administratif. Gue males banget sebenarnya, males lah ngerjain administratif itu semua yang kayak gitu-gitu, yang harus ini harus itu. Gue tuh orang paling nggak suka begitu-begituan. Padahal ya gue finance ya, gue demen untuk melihat, tapi kalau untuk mengerjainnya agak malas, nggak suka gitu. Jadinya makanya selalu gue undur-undurin. Karena sering gue undurin itu, jadi banyak sekali
data-data yang gue udah hilang gitu loh ya. Kayak especially dengan sekarang dengan ada banyak banget username, ID, password dan lain-lain. Jadi ya gue harus ngurusin kan telepon ke sini, dapetin user ID sama password, telepon ke sana dan lain-lain lah. Jadi makanya karena gue suka menunda-nunda. Ya gue suka nunda segala sesuatu. Some part of the things yang gue rasa gue seneng, gue nggak nunda. Tapi kalau parts yang gue nggak suka, itu gue sering banget nunda. Nah, jadi poinnya adalah begini, in life ya, in business juga sama. Ada hal-hal yang kita demen lakukan, ada hal-hal yang kita nggak juga demen lakukan, nggak suka kita lakukan. Tetapi kalau menurut gue sekarang ini gue belajar bahwa gue nggak boleh tuh, meskipun hal yang gue nggak suka, gue nggak boleh nunda sih sebenarnya. Karena kalau begitu dia udah ngegulung, akhirnya lupa, akhir tambah lama tambah males. Nah jadi itu dia tuh yang gue rasain. Gue kayaknya numpuk banget, padahal nggak banyak banget kerjaannya gitu loh. Tapi gue saking malesnya, saking gue yang nggak mau ngerjain begini-beginian, akhirnya itu udah gue tunda tuh, akhirnya numpuk lah. Akhirnya gue harus beresin semua satu persatu. Belum beres tapi minimal udah beres sebagian. Jadi gue nanti malam gue lanjutin lagi. Nah jadi sama teman-teman, kalau lu misalnya ada sesuatu, ada sebuah kesempatan ya, lu lihat di depan kayaknya bagus nih, apapun itu, bisnis kayak atau peluang kayak atau ada kerjaan kayak apapun itulah. Kalau lu ngerasa bahwa kalau lu ngerasa bahwa itu oke gitu ya, kalau lu ngerasa bahwa kayaknya feelingnya oke nih, kata hatinya oke gitu ya, menurut gue jangan tunda-tunda, lu ambil aja, lu kerjain aja. Poinnya gue begitu. Sama tadi kebetulan teman gue juga ada posting di Facebook ngomongin tentang kalau nggak sekarang kapan. Ya benar juga sih. Akhirnya kemarin malam gue nggak bisa tidur karena gue mikirin hal-hal yang hari ini yang harus gue kerjain. Karena udah lama sekali banyak hal yang gue tunda-tunda selama ini. Akhirnya bikin gue kepalanya akhirnya stres sendiri, pusing sendiri. Ya karena ya begitu. Ya karena gue suka menunda. Nah sama halnya pada saat kita ngambil keputusan, mau ambil bisnis, mau ngerjain apa kek, ya lu jangan tunda-tunda dah menurut gue sih ya. Karena menunda itu kayaknya kadang-kadang menjadi sebuah beban sih ya menurut gue. Beban kayak kemarin sempet gue ngomong sama istri gue juga, karena kondisi seperti sekarang kan gue nggak bisa berangkat nih sama anak gue ya, nggak bisa berangkat sama anak gue. Gue tanya dia, apakah ditunda aja lebih baik, karena kayaknya kasihan juga gitu loh si anak ini harus pergi sendirian. Rupanya istri gue juga udah ngomong sama anak gue. Nah anak gue bilang kalau bisa sih jangan tunda-tunda lagi, karena tambah ditunda gue tambah jadi takut dan jadi malah banyak pikiran. Jadi gue belajar dari sana sih sebenarnya kemarin ini, bahwa memang nggak enak kondisinya begini. Karena yang seperti kemarin gue bilang, kadang-kadang kondisi itu yang nggak bisa kita apa-apain ya, itu terjadi. Nah bagaimana kita respon kepada kondisi tersebut yang sebenarnya lebih penting. Nah akhirnya gue belajar dari sana, karena anak gue juga bilang udahlah nggak usah tunda-tunda, biarin aja lah sambil jalan nanti gue di sana. Ya akhirnya kan kita harus cari solusi bagaimana supaya prosesnya semua itu bisa berjalan lancar. Semoga prosesnya ini bisa ya smooth lah, go smooth. Nah, dari tempat tinggal, dari orang yang bisa berangkat sama dia barengan dan lain-lain. Jadi ya itulah maksud gue teman-teman. Memang kelihatannya enak untuk kita menunda sebentar aja pekerjaan, ntar besok deh atau nanti deh gitu ya. Kelihatannya sih memang enak, kayaknya simple gitu loh, kayaknya ya udah gue nanti deh gue baru kerjain deh. Nah tapi yang nggak kepikir tuh adalah pada saat kerjaan tuh menjadi numpuk. Nah itulah jeleknya gue. Jadi semoga video ini teman-teman belajar dari pengalaman gue ya, karena gue orangnya suka ngundur, suka tarsok ya, akhirnya jadi begini dah, jadi agak berantakan. Kok kayaknya aneh gue punya ini
ya. Jadi gitu udah teman-teman ya. Sekarang kalau ini sekarang udah mulai macet nih sekarang jalanan. Ya oke sih, jadi gue lebih, kalau macet sebenarnya nyebelin, cuma karena udah lama nggak macet jadinya oke juga macet gitu. Jadi kayaknya ya gue berasa bahwa mudah-mudahan kondisi udah mulai mau normal kembali gitu ya, karena I miss those moment ya. Gue kangen lah momen-momen tersebut dimana gue bisa lepas masker lah, bisa ketemu orang dan lain-lain. Karena susah kalau menurut gue pribadi gitu, kalau melakukan bisnis kalau nggak bisa tatap muka agak susah kayaknya. Gue nggak biasa, masih belum biasa. Meskipun ada kita sekarang nih kayak ada kayak gue sekarang menjalankan bisnis juga kan, ada yang melakukan dengan Zoom dan lain-lain, tapi tetap aja gue masih merasa bahwa kalau gue bisa ketemu face to face kayaknya lebih seru gitu, lebih enak gitu, kita lebih mengenal orang lebih dalam ya. Well, hopefully bisa cepat berlalu, tapi semoga juga gue juga bisa adaptasi ya kan ya teman-teman. Itu sih dari gue hari ini ya, dibanding gue ngomong muter-muter terus. Promosi sebentar ya, malam ini gue ada webinar. Kalau lo orang mau ikutan bisa message ke gue. Kalau mau komen boleh komen, tapi gue yakin jarang yang mau komen karena malu, mungkin karena culture-nya orang Indonesia, mereka lebih suka message ya. Kalau pengen ikutan webinar gue ya, boleh message ke gue, nanti gue kasih lo Zoom ID-nya sama passwordnya. Itu satu. Itu bisnis yang gue jalanin ya. Sebenarnya bisnis ini yang gue jalanin, yang biasa gue jalanin ini, yang untuk pakai ada webinar dan lain-lain, ini sebenarnya modalnya lebih kecil dibanding bisnis yang lain-lain. Gue nggak banyak lain-lain sih, maksudnya bisnis yang lain gitu loh. Modalnya lebih kecil, resiko lebih kecil ya, why not, coba aja, just give it a try. Tapi ya intinya adalah any business pasti ada resikonya, but then you have, sama kayak investment atau investasi, ada resikonya. Dan only way that you can do is minimize your risk, meminimize resiko Anda. Caranya bagaimana nanti gue jelasin ya. Kalau mau ikutan webinar nanti message saja ke gue, nanti gue kasih addressnya. Atau lagi kalau teman-teman misalnya mau butuh pekerjaan, misalnya untuk interior atau untuk bikin box panel, bisa kontak ke gue juga. Gue bisa bantu pasti. Oke, salam sejahtera, sukses selalu. Thank you brother Freddy yang sudah setia nonton. Sehat selalu teman-teman ya, sukses dan stay safe. Bye bye.